1, 2, 3. Di kanan gini masuknya. Nyasar kali gini. Bisa di kanan babi. Aneh lu. Kalau mereka ini masuk kategori poisonous. Nah, poisonous ini mereka tidak bisa menghasilkan racunnya sendiri. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ini namanya si Moja ya, yang paling gua senang ini dan suka ya, yang sering dilus-lus. Tiap hari gue pegang-pegangin, lus-lus, jadi sayang-sayang. Karena gue paling sayang nih sama si Moja nih. Wah, kebetulan ada joker nih. Buat tagih ah. Woi. Waduh. Lu gimana sih, lupa ya, gua lagi utang udah beberapa kali lu. Gak dibayar-bayar, gimana sih? Lagi utang mulu, gua pusing ini, gua lagi input data. Ya, elah perjanjiannya gimana sih lu? Ya udah duduk. Nyantai dulu. Gua belum bisa bayar utangnya. Nah, terus gimana dong? Nih, ntar gua kasih duit. Ya, Tapi ada kerjaan buat lu. apa tuh kerjaannya? Nanti kan lu kan biasa main sugar leader nih. Ya, iya. Ngerti dong, ya kan? Ya, dikit-dikit lah gua. Iya udah, nanti gua kasih kerjaan. Jadi ada orang mau minta urusin sugar leadernya. Bisa nggak? Kalau ada duitnya. Siap. Bener nih? Ya. Apa kita langsung ke sana aja? Ya, boleh. Mau langsung boleh. Udah, lu merem dulu. Merem. Merem gua. Ya. Nah, terus kalau udah merem gua ngapain? Nanti kita langsung ke sana. Oke. Gua merem. Diam dulu, diam. Diam ya. Yoi. Tuh. 2, 3. Lah, kok gua masih di sini? Ya udah, ayo. Sini, cepat. Kawan. Kalau gua beresin dulu. Sini. Pegang pundak gua ya. Iya, bentar. Ya. Yuk, siap belum? Ya. Dah. Ayo. Tuh. 2, Mau 3. pegangan yang kenceng ya? Ya udah, ini udah mau berangkat ini. Ya udah diam biar gak ketinggalan. Jatuh masalahnya. Ya. 1, 2, 3. Di kanan gini masuknya. Nyasar kali gini. Kok bisa di kanan babi ya? Lu, ya bisa keluar. Wah, nggak usah keluar dulu, sorry. Mendingan kita pegang-pegang dulu. Siapa tahu nih teman-teman ada yang mau menjadi babi. Kalau ada mau menjadi babi silakan datang ke sini jadi babi. Oke, cepet. Woi, nih ada orang nih. Oh gini om, saya bawa yang ngurusin sugar leader nih. Mau nikah sama babi. Ya, boleh, ini boleh. Boleh, kalau ini boleh. Saya jadi biangnya aja. Biang babi. Iya, babi. Iya nih, jadi lu mau urusin sekalian ya? Iya, Bu. Emang udah? Spesialisnya dia. Iya, sip. Udah ya. Oke, siap. Oke. Oke, sip. Lanjut Oke. lagi, Om. Makasih. Siap. Ya. Om, saya mau ngobrol-ngobrol masalah dakprok nih om. Ayo, mau ngobrol masalah datrok. Iya, kemarin ada dapat omelan sama bos. Ngomelin saya- balik. ya. Karena saya nggak paham di dunia kodok lah gitu. Pengen belajar sama dari setup kandang, perawatan, Ayo. apa aja yang perlu disiapin kalau buat dakprok atau kodok-kodok yang lain. Siap. Yuk. Yuk, siap. A few moments later. Oke om. Hmm. Ya, jadi sebenarnya banyak sih yang mesti pelajarin ya kalau untuk kodok. Cuman kalau dari saya sih nanya yang umum aja sih om, yang biasa buat pemula lah. Oke, sebenarnya gini, kalau misalkan kita banyak ngomong di kodok-kodokan atau amfibian, Iya. sebenarnya kalau kita merangkum secara ringkas dan biar nggak ribet, Iya. soalnya kalau dijabarin kan panjang. Keperluan yang kita harus tahu tuh 3, dan ini bisa diaplikasikan ke semua binatang sebenarnya. Ilmu dasar yang kita harus tahu. Paling minimal kita harus tahu kelembapan mereka berapa, suhu mereka berapa, dan pakan mereka apa. Baru nanti kita masuk mereka tipenya apa.
Diurnia atau nokturnal karena punya sepak pandang dan pencahayaan yang berbeda. Tadi kita pelajarin tentang alamnya lah ya, satu ya. Iya. Kalau untuk setup kandang, kalau yang saya lihat dari sini kan mungkin kalau untuk awam agak repot lah ya, karena kebanyakan mikir, oh ini bersihnya seperti apa ya kan, terus cara dia kasih makannya seperti apa gitu, dan tipikal pondoknya ini kan banyak ya Om ya. Nah kalau yang saya tahu kan di sini yang jenisnya ini kalau di alam itu beracun ya Om ya. Betul. Nah kalau di kita sendiri kira-kira masih beracun nggak Om? Enggak, mereka nggak beracun karena gini, sebenarnya kalau dimasukkan klasifikasi binatang itu dibagi dengan dua, yang kita tahu, venomous sama poisonous. Iya. Nah, mereka punya pengertian yang berbeda antara poisonous sama venomous. Jadi kalau poisonous itu, venomous dulu deh. Venomous itu mereka memiliki venom gland. Jadi tanpa ada faktor luar, mereka bisa menghasilkan venom. Nah, kalau mereka ini masuk kategori poisonous. Nah, poisonous ini mereka tidak bisa menghasilkan racunnya sendiri, harus melalui faktor lain. Nah, kalau mereka mendapatkan racunnya dari faktor pakan di alam. Salah satunya pakan ya. Emang itulah faktornya. Oh, faktor dia racun. Yang membuat mereka beracun adalah pakannya mereka di alam. Nah, sedangkan kalau kita pelihara, ya kan kita berikan buah kan. Jadi ya nggak ada racunnya. Gitu. Nah, untuk produksi pakannya itu biasanya lebih simpel kita belikah atau produksi sendiri? Simple tentu beli, ya mahal, mau ngapain kan gitu. Jadi kenapa gue selalu sharing juga, ketika mau piara duck frogs, ya ketika gue dibeli itu rezeki gue sih sebenarnya. Siapa yang nggak demen barang laku dijual. Cuman gue pengen mengedukasi teman-teman, jangan semua harus beli. Jadi kita harus tahu dari A sampai Z. Kalau bisa sendiri kenapa enggak? Sendiri kenapa enggak? Betul. Dan lu ketika ada troubleshooting, ketika ada masalah lu bisa nanggulangi sendiri. Kalau nggak sampai kapanpun hobi ini ya nggak bisa berkembang. Jadi kenapa sih orang bilang wah rahasia dapur dibuka gini-gini? Ya kalau kita punya pandangan yang lebih jauh, mau industri ini berkembang ya semua harus bisa. Nah kalau untuk sistem reproduksi mereka, biasanya umur kah, berat, badannya, atau ada hal lain? Kalau di duck frog umur lebih. In general kurang lebih setahun, tapi di spesies tertentu ada yang 3 tahun sampai ke 6 tahun. Nah, saya juga sempat tahu kalau mereka itu kan harus berhibernasi ya? Enggak. Oh, kalau ini enggak ya? Ya. Karena yang beberapa juga ada yang bilang kalau kodok itu untuk sistem produksi atau mau masa kawinnya mereka dihibernasi dulu sekian bulan atau berapa tahapan. Sebenarnya gini, itu kan tergantung dari negara mana mereka berada. Kalau mereka di negara-negara 4 musim biasanya ada permission period atau mereka perlu hibernasi. Kalau produksinya biasanya kisaran berapa banyak sih Om? Dari tergantung jenisnya juga. Dari 2 sampai bisa 15. Oh, ada yang sampai 2 ya? Ada. Oh, yang saya tahu soal kodok kalau Enggak. banyak sekaligus gitu. Kalau ya. kata pohon cenderung banyak, pekmen banyak. Kalau ini enggak. Nah kalau ini kan kalau dari kandang ini biasanya karena memang udah jadi seperti ini Om ya. Untuk pakan biasanya sehari 1 kali. Sekali. Oh hanya 1 kali. Sekali, kadang kok 2 hari sekali kalau yang udah gede-gede. Oh kalau untuk baby atau masih tiap hari. Masih tiap Ya, hari. kalau baby tiap hari. Karena baby ini gampang banget terkena namanya vitamin deficiency. Jadi kekurangan asupan kalsium dan mineral. Jadi mereka amfibi ini tidak hanya memerlukan kalsium, tapi mereka memerlukan beberapa mineral di badan dia. Nah kalau ini ekstra nggak sih Om peliharanya kira-kira? Enggak sih. Seperti gue bilang, selama lo bisa jaga suhu mereka, lo bisa jaga pakan mereka, supplementary mereka, kelembaban mereka, dan that's okay. Berarti teknik dasarnya aja dulu yang dipelajarin ya. Dan lu jangan berpikir, oh dalam sini basah ya basah, tapi lu lihat daun tuh kering banget kan? Iya. Jadi mungkin kamera bisa ngelihat detailnya daun ini keringnya kering banget pinggir jalan. Nah, itu adalah goal bagaimana menciptakan sebuah vivarium. Jadi ada stage-nya, ada yang kering, ada yang basah, ada yang dingin, ada yang panas dalam satu enclosure. Itu Dan satu enclosure ini masing-masing ada suhu beda-beda ya. Iya. Berarti benar-benar diikutin seperti alamnya. Bener.
Karena gini, mereka perlu kelembapan. Ada sebagian dari mereka ketika terlalu lembab, mereka ada tendensi menjadi kena fungus atau jamur. Oh. Jadi harus dicari yang pas, gitu. Nah kalau dari Duckrock sendiri, dari Om sendiri, udah berapa banyak yang udah produksi sendiri? Udah ratusan kali ya. Ratusan ya. Udah ratusan. Berarti hampir yang di sini udah pernah diproduksi? Ada yang belum. Ada yang belum? Ada yang udah. Ada yang umurnya belum cukup. Kalau boleh tahu negara asalnya, dia dari mana Om? Dia dari selatan ya, Amerika Tengah ke selatan. Beda-beda ada persebaran mereka, dari Guyana, Venezuela, macam-macam. Oke deh Om, kalau gitu kalau boleh sedikit dirangkum buat teman-teman yang lain dan buat channel kita di Cerita Puma, mungkin ada beberapa teman dari kita atau dari followers kita yang mau belajar tentang Duckrock ini, mungkin Om bisa rangkum cara perawatan dari start awal sampai ke titik seperti ini. Oke, mungkin gue rekap aja secara gampang ya. Intinya begini, dalam masuk ke hobi ini tuh jangan gampang terbuai dengan iming-iming. Wah, endingnya bakal begini, ini gampang, ini. Buat gue nggak ada yang susah dan nggak ada yang gampang selama kita tahu paham basic apa yang harus kita lakukan, gitu kan. Intinya seperti yang gue bilang di awal tadi, yang harus kita tahu dalam semua binatang, approaching kita tuh tahu ini binatang asal dari mana. Iya. Ya, di daerah itu tuh musimnya berapa? 4 atau 3 atau 2 atau berapa? Kalau misalkan dia 2 musim, oke, berarti kan dia nggak perlu lewat hibernasi, nggak perlu. Suhunya berapa? Dicari tahu. Oh, range suhu dari misalkan 21 sampai dengan 29. Oke. Kelembapan 70 sampai dengan 100%, tapi itu bukan ditarik garis konstan. Dia boleh begini. Makanya misting pun nggak harus yang setiap jam, setiap apa. Selain setup enclosure-nya berubah. Nah, pesan dari gua, setiap setup yang gue berikan atau lu berikan itu jangan pernah ditelan mentah-mentah. Maksudnya telan mentah-mentah Om Pak? Oh tuh kata si Duckrockpedia misting sehari 2 kali, nggak bisa kalau lu open setup. Iya. Dan yang pesan gua kedua, ini adalah binatang display. Jadi kalau yang beli dengan mau ngarepin, bisa dipegang-pegang, ya diajak interaksi main lah segala macam. Ini bukan jenis binatang seperti itu. Dan mereka kalau kita mau masuk ke dunia ini is a long commitment karena umur mereka panjang. Oke. Bisa 15 sampai 20 tahun umur mereka panjang. Dan berarti lu selama bertahun-tahun itu lu harus punya komitmen kan? Itu aja sih dari gua. Oke Om, kalau gitu makasih banyak ilmunya. Sama-sama. Mungkin kalau buat teman-teman juga nanti kalau mau belajar lebih lagi bisa nanti di Instagramnya Duckrockpedia Ya. atau bisa lihat di channel YouTube-nya. Ya. Oke, thank you guys. Thank you. Sukses terus. Bodoh, buset.